Maria teladan hidup beriman. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dengan tema Maria teladan hidup beriman. Allah telah menawarkan karya keselamatan kepada manusia. Tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk ditanggapi dengan iman. Dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah, maka kita harus mau meneladani Santa Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Untuk itu, kita perlu memahami peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Yang pertama, Maria menerima warta gembira. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan warta bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Pada awalnya Maria ragu-ragu karena bagaimana mungkin hal itu terjadi karena ia belum bersuami. Tetapi kemudian Maria mendapat peneguhan bahwa semua itu terjadi karena kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Seperti di dalam Lukas bab 1 ayat 26-38. Lalu kemudian Elisabet memberi salam kepadanya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini seperti di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 45. Demi iman, segala bangsa akan menyatakan bahagia. Demikianlah Maria, putri Adam, menyetujui sabda ilahi dan menjadi bunda Yesus. Dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya. Untuk di bawah dia dan beserta dia, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman, serta kepatuhannya yang bebas. Maka tepatlah yang dikatakan Santo Irenaeus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh Hawa karena tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Yang kedua, Maria dan masa kanak-kanak Yesus. Menurut Konsili Vatikan yang kedua, dalam dokumen konstitusi dogmatis tentang gereja, menjelaskan
berikut. Adapun persatuan Bunda dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan hingga wafatnya. Pertama-tama, ketika Maria berangkat dan bergegas-gegas mengunjungi Elisabet dan diberi ucapan salam bahagia, kemudian pendahulu melonjak gembira dalam rahim ibunya, seperti di dalam Lukas bab 1 ayat 41 sampai 45. Kemudian ketika pada kelahiran Yesus, di mana Bunda Allah penuh kegembiraan, menunjukkan kepada para gembala dan para majus putranya yang sulung, yang tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Ketika ia di Kenisah, sesudah menyerahkan persembahan kaum miskin, menghadapkannya kepada Tuhan, ia mendengarkan Simeon sekaligus menyatakan putranya akan menjadi tanda yang akan menimbulkan perbantahan, dan bahwa suatu pedang akan menembus jiwa bundanya, supaya pikiran hati banyak orang menjadi nyata. Ini seperti yang tercantum di dalam Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35. Lalu kemudian ketika orang tua Yesus dengan sedih hati mencari putra mereka yang hilang, mereka menemukannya di Kenisah sedang berada dalam perkara-perkara dengan bapaknya, dan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh putra mereka. Tetapi bundanya menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya, seperti yang tercantum di dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Yang ketiga, Maria dan hidup Yesus di muka umum. Dalam hidup Yesus di muka umum, tampillah bundanya dengan penuh makna. Pada permulaan, ketika pada pesta pernikahan di Kana yang di Galilea, ia tergerak oleh belas kasihan dan dengan pengantaraannya mendorong Yesus Al-Masih untuk mengerjakan tandanya yang pertama. Dalam pewartaan Yesus, ia menerima sabdanya ketika putranya mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan daging serta darah, dan menyatakan bahagia mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah, seperti dijalankannya sendiri dengan setia. Demikianlah Santa Perawan juga melangkah maju dalam perjalanan iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Ketika ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekatnya, disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal. Dengan hati keibuannya, ia menggabungkan diri dengan korbannya, dan penuh kasih menyetujui persembahan korban yang dilahirkannya. Dan akhirnya, oleh Yesus Kristus itu juga, menjelang wafatnya di kayu salib, ia dikurniakan kepada murid-murid menjadi bundanya dengan kata-kata ini, "Wanita, inilah anakmu." Seperti yang ada pada Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Nah, dari penjelasan tersebut menjadi cukup jelas bagi kita bahwa Maria dapat dijadikan teladan iman bagi kehidupan kita. Selama seluruh kehidupannya, juga dalam percobaannya yang terakhir, yaitu ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, imannya tidak goyah. Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu, gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana dan karya Allah
yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Dari hari ke hari, hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Gereja sendiri tanpa ragu-ragu mengakui, mengalaminya sendiri,